Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang apabila kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian ingin mencoba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Tayyib. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kitab tauhid. Ya, kita kemarin terakhir sampai sini, dan kita lanjutkan pembahasan kita ya di footnote nomor 2, berarti penjelasan tentang ayat ini. Ya, penjelasan tentang ayat yang berbunyi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Dan sungguh-sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, yang mana rasul tersebut menyeru kepada umatnya agar menyembah Allah saja dan menjauhi taghut. Ya. Lalu dijelaskan di sini, dijelaskan tentang ayat tersebut. Ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu fi i'lamil muwaqqi'in. Ya. Telah berkata Ibnul Qayyim, yang semoga Allah merahmati beliau, di dalam kitab beliau yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in, di juz yang pertama halaman 49. Wa taghutu, ya. Di sini beliau Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan atau menjelaskan makna taghut ya di dalam ayat ini. Ya. Di sini kan, di ayat ini kan dijelaskan bahwa Allah itu mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Ya. Yang mana rasul tersebut, ya, semua rasul yang diutus Allah itu memerintahkan kepada kaumnya agar kaumnya itu menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Nah, apa itu makna taghut? Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, yang semoga Allah merahmati beliau. Ya. Di sini dijelaskan tentang apa itu makna taghut. Ya. Beliau berkata, wa taghutu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Ya. Bahwasanya at-taghut itu adalah kullu ma tajawaza bihi al-'abdu. Ya, setiap hamba yang melampaui batas, ya, baik dalam hal ma'budin, penyembahan, au matbu'in, atau pengikut, ya, diikuti, au muta'in, atau ditaati. Jadi setiap hamba, setiap makhluk yang dia itu melampaui batas di dalam hal dia diibadahi, atau dia diikuti, atau dia ditaati. Ya. Jadi
selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, atau kalau di dalam hal penyembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disembah. Selain Allah tidak boleh untuk disembah, ya. Maka jika ada seorang makhluk, ya, kalau ada manusia yang dia mengajak manusia yang lain untuk menyembah dirinya, nah ini berarti manusia tersebut, ya, disebut dengan taghut karena dia melampaui batas. Karena pada hakikatnya dia itu manusia biasa yang tidak boleh disembah, tapi dia menyeru manusia yang lain untuk menyembah dirinya. Ya, dia melampaui batas. Dia itu manusia biasa, tapi dia ngaku sebagai Tuhan. Ya, mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nah, ini berarti dia itu taghut, gitu. Seperti siapa? Seperti Fir'aun contohnya. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Fir'aun itu pernah berkata di hadapan rakyatnya, di hadapan, ya, rakyatnya, Fir'aun pernah mengatakan, qala ana rabbukumul a'la. Ya, bahasanya Fir'aun berkata, aku adalah Tuhan kamu, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya, Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Padahal, ya, Fir'aun adalah manusia dan manusia tidak boleh disembah. Nah, ketika dia mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan orang lain untuk menyembah dirinya, maka dia disebut taghut, gitu. Ya. Itu dalam hal peribadatan, dalam hal disembah. Kalau di dalam hal diikuti, ya. Contoh seorang tokoh masyarakat, entah dia kiai, ustadz, gus atau yang lainnya, ya, yang dia itu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, contoh zina. Berzina itu kan haram. Allah Subhanahu wa taala melarang zina. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena zina adalah perbuatan yang buruk, fahisyah, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk, jalan yang jelek. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang zina, tapi di sana mungkin ada kiai, ada ustadz yang menghalalkan zina, mengatakan kepada jamaahnya misalnya, zina itu halal misalnya. Ya. Kemudian diikuti oleh para jamaahnya, maka kiai tersebut, ya, adalah taghut. Ya, adalah taghut. Jelas-jelas zina itu diharamkan, tapi kok dia halalkan, ya, maka dia itu taghut. Ya. Kemudian di dalam hal ketaatan, ya, contohnya ya mirip seperti yang diikuti tadi, kiai atau ustadz yang dia itu ditaati betul oleh jamaahnya. Ya. Taklid buta, tidak lagi melihat kepada dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dia ditaati, ya, apa yang dia katakan pasti benar. Nah, ini keliru yang seperti ini. Ya. Semua orang, entah dia kiai, ustadz, gus, syekh, ya, yang apabila perkataan dia itu menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi hadis, maka
wajib ditolak, tidak boleh diikuti. Ya. Karena syekh, ustadz, gus itu manusia biasa, ya. Dan tidak boleh diikuti jika menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, ya, kullu qaulin yuqbalu wa yuraddu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap orang itu perkataannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataannya Rasul itu tidak boleh ditolak, harus ditaati kalau perkataannya Rasul. Tapi kalau perkataannya selain Rasul itu bisa diterima dan bisa ditolak. Diterima apabila mencocoki, ya, ajaran Rasulullah, dan ditolak apabila menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya kira cukup sampai situ dulu teman-teman sekalian, karena durasi sudah cukup panjang, hampir 12 menit. Ya. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita lanjutkan bi'idnillahi ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.